Selamat pagi adik-adik, selamat berhari Minggu kepada semua adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan selamat berjumpa lagi dalam Sunday School program online. Puji nama Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali. Dan Tuhan Yesus tetap setia dan juga tetap baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Alright adik-adik, sebelum itu saya akan welcome adik-adik yang baru pertama kali mengikuti program ini. Selamat bergabung dengan kami ya. Dan juga adik-adik, sekarang kita sudah memasuki bulan pertengahan tahun 2021 adik-adik, dan Tuhan Yesus tetap setia untuk menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Dan juga adik-adik, bulan 6 kini kita akan merayakan Hari Bapa. Wow. Dan jangan lupa adik-adik siapkan persembahan istimewa atau lukisan-lukisan istimewa buat Bapak tersayang kalian ya. Nah, sebelum kita mulai ibadat online kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya dan juga atas kemurahannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapkan hati dan pikiran kita adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Alright. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat cinta kasihmu di dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini Tuhan, Engkau melindungi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati adik-adik yang menonton program ini. Biarlah mereka tetap diberkati Tuhan, dan biarlah mereka menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Engkau akan berkati keluarga mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati sahabat-sahabat mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online kami di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amen dan amen. Alright adik-adik, mari kita mulai ibadah online kita dengan puji-pujian. Yeay, let's go. Shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day with my mouth tops. I will praise the Lord where my feet walk. I will praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Yeah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord.
anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum? Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Baiklah adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan bersama dan kita akan belajarnya bersama-sama. Minggu ini kita akan belajar tentang Simson, ya. Bagaimana Simson mempunyai kekuatan yang sangat-sangat luar biasa diberikan oleh Tuhan. Karena Simson mempunyai rahasia yang sangat-sangat Simson simpan sejak lahir, ya. Karena rambut Simson tidak boleh dipotong, karena itu ialah salah satu sumber kekuatan Simson yang diberikan oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menceritakan rahasianya itu kepada istrinya, dan pada akhirnya Simson menjadi lemah dan tidak berdaya. Dan untuk satu kali permintaan Simson kepada Tuhan, satu kali ini saja berikanlah aku kekuatan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson. Nah, mari kita baca Alkitab kita adik-adik. Minggu ini kita terambil dari Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16, kita baca ayat yang ke-18 dan 19, ya. Ketika dilihat Delila, maka segala isi hasilnya telah menceritakannya kepadanya. Disuruhnyalah memanggil raja-raja orang Filistin. Katanya, sekali lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya, sehingga mulailah Simson ditunduk oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Alright, kita baca ayat yang ke-28 dan 29, ya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat 29, kemudian merangkul kedua tiang dan paling tengah penyangga rumah itu, lalu tertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Wow adik-adik, dan akhirnya Simson mendapatkan kekuatan yang kembali daripada Tuhan setelah Simson berdoa, ya. Nah adik-adik, kalau kita mau mempunyai kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus, pengertian yang baru, wahyu yang baru, kita hanya berdoa dengan sungguh-sungguh bagaimana Simson berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan yang baru. Alright adik-adik, mari kita saksikan video berikutnya, ya. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah.
Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk melakukan tawaf. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson.
Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Baiklah adik-adik, mari kita mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan karena kita telah mempelajari dari firman-firman Tuhan, dan kita harus berdoa bagaimana Simson meminta tolong dan akhirnya Tuhan menjawab doa Simson. Ya adik-adik, mari kita berdoa sekali lagi dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, memperingatkan kami kembali kita harus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa buat adik-adik pada saat ini Tuhan yang belajar online Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka wahyu yang baru, pengertian yang baru, kebijaksanaan yang baru, kepintaran yang baru daripada Engkau Tuhan. Biarlah hati mereka selalu mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan berkati juga sahabat-sahabat mereka Tuhan, orang tua mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amen. Alright adik-adik, jumpa lagi next week jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.